الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البارئ البر التواب العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك وحب ما يقربنا إلى حبك يا الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Yang berbahagia, yang dimuliakan dan semoga dirahmati oleh Allah, jamaah pengajian kitab Fathur Rabbani wa Faidur Rahmani li Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wasiat dan nasihat kerohanian. Pertama, setelah beberapa minggu dan juga bulan, khususnya di bulan Syawal, kita tidak dapat meneruskan pengajian kitab Fathur Rabbani, dan pada pagi ini dapat kita sambung kembali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui kitab Fathur Rabbani ini insya Allah jadi peringatan kepada kita semua, saya juga muslimin muslimah, sebagai hamba Allah yang mesti setiap saat merasa sebagai hambanya, sebagai hamba Allah yang mesti setiap saat mengabdikan diri kepada penciptanya. Dalam kitab Fathur Rabbani yang kita pelajari, yang kita dengar, dan yang kita fahami, mendudukkan kita sebagai hamba yang syukur atas nikmatnya, sabar atas ujiannya, redha atas segala keputusannya. Ketiga-tiganya ini punya tingkatan masing-masing. Tingkatan orang yang syukur. Syukur secara lisan dengan mengungkapkan terima kasih kepada Allah melalui lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur di hati dengan merasakan yang diterima adalah anugerah, kurniaan dan pemberian dari Allah yang maha pemurah kepada hamba-hambanya. Syukur dengan anggota dalam pergerakannya adalah tanda syukurnya kepada Allah. Dalam pergerakan dan aktivitinya adalah tanda terima kasihnya kepada Allah dengan melaksanakan yang diperintah, meninggalkan yang ditegah. Begitu juga dalam tahapan sabar, duduk seorang hamba di hadapan Allah dengan kesabarannya, melaksanakan taat kepada Allah perlu sabar,
meninggalkan maksiat perlu sabar, menghadapi ujian juga dengan sabar. Begitu juga kita Fathur Rabbani mendudukkan kita sebagai hamba Allah Ta'ala yang redha, yang lapang dada atas ketentuan, atas keputusan, atas qada dan qadar, atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya saja berapa persen syukur kita kepada Allah, tepuk dada, tanya diri. Berapa persen sabar kita di hadapan Allah, tepuk dada, tanya diri kita masing-masing. Berapa redhonya kita kepada Allah. Kitalah yang tahu tentang diri kita, dengan Allah yang menjadi tujuan hidup kita. Sebagaimana munajatnya para wali, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wahai Tuhanku, engkaulah tujuanku, waridhoka matlubi, dan redhomu yang aku cari. Muslimin dan muslimah, jika dan mungkin kita pernah membayangkan mati. Saya dengan dua kata, jika dan mungkin. Jika atau mungkin kita pernah membayangkan mati. Bayangan kita ini mati. Jasad kita tidak bergerak. Kita diangkat dari satu tempat ke tempat lain. Dari tempat tidur di dalam bilik ke tempat yang sudah disiapkan di tengah-tengah rumah kita, karena untuk memberi laluan kepada orang-orang yang bertakziah ataupun yang melawat kita. Kita dapat melihat orang-orang itu. Ruh kita dapat lihat, tapi jasad kita tidak dapat untuk gerak. Ruh kita mengenal siapa yang datang untuk bertakziah dan mengucapkan selamat tinggal kepada kita. Baju yang kita pakai ditanggalkan. Mungkin yang tanggalkan adalah anak-anak kita sendiri. Kemudian dibawa untuk dimandikan, untuk diwudukan. Setelah selesai dikafankan. Setelah selesai dan sempurna kafan, dibawa di tempat sembahyang untuk disolatkan. Setelah selesai disolatkan, dibawa ke tanah pekuburan untuk dikebumikan. Jika atau mungkin tuan-tuan, puan-puan, jamaah Fathur Rabbani pernah membayangkan ataupun datang bayangan dan lintasan seperti itu. Adakah saat itu kita redha? Sebuah pertanyaan yang kita berharap dan berdoa semoga kita redha. Dan insya Allah jika bayangan itu datang dan kita hadirkan bayangan tersebut, ternyata kita itu redha. Redha melepaskan yang dikehendaki oleh Allah, walaupun yang lepas dari kita adalah sesuatu yang sangat bernilai dan berharga sampai tidak dapat dinilai karena sangat mahalnya, yaitu ruh yang keluar dari tubuh badan kita. Itu kita bisa redha. Insya Allah urusan-urusan lain kita akan dapat redha. Baik urusan pekerjaan, urusan rezeki, bahkan mungkin dengan urusan sakit sekalipun, kita akan redha. Mohon maaf jika kata-kata saya ini terlalu mendalam seawal pagi memulakan pengajian ini. Karena akhir dari pengajian kita di bulan Ramadan adalah ayat Al-Quran surah Al-Qamar ayat 54 dan 55 di halaman 836. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir.
fi maq'adi sidqin, di tempat yang disenangi, inda malikim muqtadir, di sisi Tuhan yang maha berkuasa. Sebelum roh keluar dari jasad, maq'adi sidqin gambarannya adalah posisi keadaan yang kita hadapi, yang kita rasai saat ini adalah yang Allah senangi dan semoga Allah redha dengan kita. Yang Allah senangi semoga kita juga senang, yang Allah redha juga kita redha. Ditandai dari sekarang hinggalah kita kembali kepada Allah di satu masa dan di satu hari nantinya. Fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ada orang persiapan. Ketika terjadi sesuatu yang dipersiapkan, tetap goncang hatinya. Contoh, orang persiapan sebelum hujan dengan payung. Memang dia persiapan dengan payungnya. Ketika betul-betul terjadi hujan, dan dia tidak menyangka dengan persiapan payungnya itu bisa terlindungi dari air hujan, dan hujannya sangat lebat beserta dengan angin, ternyata payung itu tidak mampu untuk melindunginya dari air hujan, karena payungnya ikut terbang diangkat oleh angin yang kencang. Hatinya pun berguncang, hatinya pun sedih. Padahal sudah persiapan sedia payung sebelum hujan. Apalagi yang tidak persiapan. Yang persiapan bagus dan lebih baik daripada yang tidak persiapan. Hanya kita sama-sama mengaji Fathur Rabbani, jangan bergantung dengan persiapan. Tapi bergantunglah kepada Allah, tujuan dari segala persiapan yang kita persiapkan. Maksud ucapan saya adalah bergantung kepada Allah dari segala yang kita persiapkan. Kita sholat, menyiapkan bekal untuk kita mati. Tapi jangan berhenti ketika kita sholat hanya karena persiapan. Kita zakat, kita infak, kita sedekah, kita amal jariah, kita baca Quran, kita mengaji, kita berada di majelis ilmu. Jangan berhenti pada persiapan, tapi sambung dan serah kepada Allah Ta'ala. Sehingga kita dapat merasa nikmat saat kita mampu melakukan kebaikan. Bukan karena kebaikannya yang kita lakukan, tapi karena Allah yang Maha Baik yang memberikan kita mampu melakukan kebaikan. Saya buatkan contoh. Puan-puan bertamu di rumah besar, milik orang besar, di rumah orang terhormat, dengan segala kehormatannya dan dengan kebesarannya, puan-puan dipersilahkan untuk masuk, dipersilahkan untuk duduk. Puan-puan merasa nikmat dengan tempat duduknya, selesa, mungkin tidak sama dengan tempat duduk ruang tamu puan-puan di rumah. Puan-puan merasa selesa, merasa nyaman di ruang tamunya. Karena besar, bentuknya juga bagus, hiasan dindingnya juga cantik. Jika berhenti kepuasannya adalah rumah besarnya, bagusnya tempat duduknya, cantik hiasan dindingnya, tentu puan-puan
merasa tidak perlu dengan tuan rumah. Tidak ubahnya seperti seorang anak usia kanak-kanak yang ia mengedepankan kepentingannya dan ia tidak memahami arah dari tujuannya. Mestinya kepuasannya adalah bukan dari perabot rumahnya, tapi ketika tuan rumah mempersilahkan dia masuk, itu sudah satu kenikmatan yang tidak bisa dibandingkan dengan nikmatnya duduk di atas kursi. Karena kursi itu boleh ada di supermarket ataupun di pasar raya yang serupa dengan kursi yang ada di dalam rumah orang besar itu. Nikmatnya adalah dipersilahkan untuk masuk, dipersilahkan untuk duduk, bahkan dipersilahkan untuk berkata-kata, untuk bercakap, untuk menyampaikan, untuk berkomunikasi, untuk bersilaturahim. Contoh itu adalah pendekatan saya untuk sama-sama memahamkan supaya kita tidak berhenti kepada persiapan, tapi segala persiapan itu kita teruskan dan kita sambung karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ngaji persiapan untuk masa depan, persiapan untuk mati. Jangan berhenti kepada mengajinya, tapi sambung kepada karena Allahnya. Sedikit yang kita dapat dari ilmu adalah kita pulangkan, itulah sebagian dari ilmunya Allah yang diberikan kepada saya. Begitu juga bekerja, dapat rizki, itulah sebagian dari rizki Allah Tuhan yang maha memberi rizki. Sehingga rasa di dalam hati dekatnya kepada Allah itu semakin bertambah. Rasa di dalam hati mesranya dengan Allah juga semakin bertambah. Rasa di dalam hati kasih sayang Allah Ta'ala yang dirasakan juga semakin bertambah. Tambahan-tambahan itu akan sampai kepada peringkat fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Ini tambahan ulasan di pengajian di akhir Ramadan yang telah berlalu, dan pagi ini diteruskan di penggal bawahnya. Wahai orang gila, janganlah engkau lupa, datangilah rumah melalui pintunya, dari pintu para guru dan orang-orang yang berpangkat fana, yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berubah menjadi makna dan penghuni rumah kedekatan. Mereka menjadi tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyajikan makan pagi. Dia menyajikan makan pagi mereka berupa pinggan, dan makan petang mereka dengan pinggan lainnya. Pakaian berubah-ubah dan kerajaannya mengelilingi mereka. Bumi dan langit ini adalah rahasia dan ilmunya. Engkau berada di belakang dinding yang lebarnya 8 km. Sedangkan engkau hanya membawa sebatang jarum untuk menembusnya. Bagaimana mungkin engkau mampu menembusnya? Itu. Muslimin dan muslimah gila, ini ada dua. Gila karena hilang akalnya, hilang kesiumannya, hilang kewarasannya, maka ia disebut sebagai gila. Yang nomor dua, gila dari segi hakikinya adalah mereka yang terpedaya dengan selain Allah hingga terhijab dia dengan Allah. Saya buatkan contoh lagi ya, sebagai pendekatan tentang gila itu. Muslimin dan muslimah, ada orang bawa pancing, kemudian memancing ikan di dalam baldi. Oke, memancing ikan di dalam baldi.
Baldi itu ada airnya tapi tidak ada ikannya. Tapi dia memancing ikan di dalam baldi. Orang datang bertanya kepada dia, awak buat apa? Kamu buat apa? Ya, memancing. Orang itu berkata, bukankah di dalam baldi tidak ada ikannya? Orang itu kata, siapa cakap saya mancing ikan? Saya hanya cakap memancing. Orang itu kata, memancing itu memancing ikan. Di dalam baldi tak ada ikan. Orang yang diajak bicara, yang ditanya tadi juga menjawab lagi. Ya. Saya hanya memancing, saya bukan memancing ikan. Ini tidak ketemu. Ya. Akhirnya orang yang jengkel ini akan mengatakan dasar orang gila. Apa yang ditanyakan, dia tidak sambung dengan apa yang dijawab. Sekarang kita dengan Allah. Allah ciptakan kita. Allah cipta kita supaya kita menyembahnya. Bukan menyembah lainnya. Membawa hidup kita untuk mengabdi kepadanya. Jika kita bawa hidup ini tidak untuk mengabdi kepadanya, sedangkan Allah cipta kita supaya mengabdi kepadanya, berarti kita adalah barisan orang-orang gila, karena yang sebenarnya harus dilakukan adalah sebagai hamba yang mengabdi kepada tuannya, bukan sebagai hamba yang mengabdi kepada selain tuannya. Maka jika adalah di antara kita termasuk saya masih tersalah dalam pengabdian hidup ini kepada Allah, kemudian disebut wahai orang gila, jangan kecil hati. Semoga sebutan ini adalah nasihat yang dapat mengingatkan kita bersama. Isi nasihatnya, jangan engkau lupa, datangi rumah melalui pintunya dari pintu para guru. Itu dulu. Muslimin dan muslimah, kenal Allah secara langsung tanpa melalui perantara adalah bukan manusia. Sekali lagi, kenal Allah tanpa melalui perantara adalah bukan manusia. Maka oleh Allah melantik dari bangsa manusia menjadi utusannya atau rasul atau nabinya. Sebagai perantara, wasilah, secara syariatnya mengenal Allah itu melalui perantara. Kita yang tidak pernah bertemu dan hidup bersama Rasulullah SAW satu waktu dan satu zaman, wasilah kita adalah para guru. Wasilah kita adalah para ulama. Perantara kita adalah tuan-tuan guru yang menyambung sampai kepada Rasulullah SAW hingga sampai kepada sang penguasa, sang pencipta alam semesta. Berarti wajib belajar dengan guru. Selanjutnya, dan orang-orang yang berpangkat fana. Siapa mereka orang yang berpangkat fana? Muslimin dan muslimah, walinya Allah itu berbagai-bagai gelarannya. Salah satu darinya adalah wali majzub. Wali majzub ini adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala hanya kenal Allah. Melihat sesuatu dan melihat ciptaan yang dilihat adalah penciptanya. Dalam kisah percintaan sebagai pendekatan, kata-kata saya ini tidak mustahil kepada orang yang sedang bercinta dan terlalu mengikuti perasaannya. Seperti cerita Kais dan Laila. Terlalu cinta Kais dengan Laila
Saat Kais melihat sesuatu ditanya, ini apa? Dia jawab, Laila. Ditunjuk rumah, itu apa? Laila. Ditunjuk pokok, itu apa? Laila. Dia dikuasai dengan cintanya kepada Laila. Dia melihat dengan matanya sesuatu, jawaban di hatinya adalah Laila. Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tarik hati hambanya, Allah tarik hati walinya, Allah fokuskan pandangan mata hati walinya kepadanya, maka ia tidak melihat, melainkan melihat sang pencipta saat mata melihat ciptaan. Semoga tidak mengelirukan dan tuan-tuan puan-puan diberikan kefahaman yang benar, juga termasuk pada saya yang sedang menjelaskan. Pangkat fana disebut pangkat fana karena selain Allah adalah fana. Kita mengenal sifat 20. Ya. Mulai dari wujud qidam baqo, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayyan, sama, basar, kalam, qadiran, muridan, aliman, sami'an, basiran, mutakaliman. Sifat 20 itu. Salah satu dari sifat 20 itu adalah baqo, Allah kekal. Lawan dari baqo adalah fana. Allah kekal berarti selain Allah adalah fana. Orang yang berada pada pangkat fana berarti dia tidak merasa dirinya ada. Yang dia rasakan adalah kewujudan Allah yang mewujudkan alam semesta. Maka orang-orang yang berpangkat fana inilah yang disebut hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimah, dan ini tidak mengada-ada. Di dunia ini banyak wali-wali Allah Ta'ala yang majzub, yang Allah Ta'ala angkat pandangan mata hatinya tertuju kepada sang penciptanya. Dan ada beberapa wali-wali Allah Ta'ala yang berpredikat seperti ini, berkedudukan seperti ini, dan masih hidup sampai pada hari ini. Andaikan saya cerita, dan semoga yang saya cerita adalah benar dapat diterima dengan lapang dada. Salah satu adik dari guru saya Mbah Kiai Idris Marzuki, itu punya adik namanya Akhlis Marzuki. Sekarang masih hidup. Kiai Akhlis Marzuki ini dari kecil sudah nampak kelainan. Hingga beliau remaja, hingga beliau dewasa. Ketika saya belajar di pondok datuknya, namanya Mbah Kiai Abdul Karim. 4 tahun saya di sana. Kejadian-kejadian yang pelik ataupun kejadian-kejadian yang tidak biasa dilakukan oleh orang awam. Contohnya, pergi naik becak, pulang bawa TV, pulang bawa peti sejuk, pulang bawa kipas. Kedai yang dia tunjuk, dia mau ambil apa saja, karena sudah dikenali ini seorang kiai yang majzub itu yang tidak semaunya sendiri. Diangkut, diletakkan di biliknya. Beliau dikasih bilik oleh abangnya, dikasih kamar di atas. Abangnya pesan dengan kedai-kedai yang ada di Jawa Timur sana, kalau adiknya minta apa saja, kasih, dan yang bayar saya. Ketika sudah masuk ke rumah, masuk ke biliknya, ya ada sound system, ada TV. Nanti abangnya suruh pelajar,
ambil lagi, kembalikan ke kedai itu. Dan itu berulang. Itu berulang. Satu-satu masa pergi ke masjid, dibuka mikrofonnya, ceramah sendiri. Abangnya pun pesan, kalau dia sedang ceramah di masjid, ya, di tempat imam itu, dia ceramah, di-on-kan punya speaker, ya, kamu off-kan saja. Tapi beliau tetap ceramah. Ya. Dan itu sampai pada hari ini. Dan pernah satu peristiwa, beliau bawa pisau. Semua pelajar lari. Saya tidak perasan. Kemudian saya didekap oleh beliau. Ketika itu tak silap saya tengah makan di kedai mahat, di kedai pondok setelah asar. Dalam keadaan takut, diam sampai beliau melepaskannya. Cerita saya ini adalah bagi menguatkan adanya orang-orang yang fana. Pergerakannya murni atas rasa yang dirasakan di hatinya dan pandangan mata hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang seperti itu ada di atas muka bumi ini. Dan ketika ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, jadikanlah sebagai wasilah, sebagai laluan. Bagaimana menjadikan laluan? Apakah kita minta doa kepadanya? Tidak hanya itu. Perhatikan dan ambil pelajaran. Beliau manusia seperti manusia biasa. Tapi beliau itu luar biasa. Karena beliau dapat menembusi alam fana menuju kepada Allah Tuhan yang Maha Kekal. Beliau bisa melepasi dunia yang sifatnya hanya sementara untuk khidmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang seperti itu, mereka mengambil dunia dari sisi maknanya, bukan dari sisi kenikmatannya. Mereka mengambil dunia dari sisi pelajarannya. Dan mereka merasakan di dunianya adalah sebagai tamu Allah. Puan-puan pernah bertamu, siapakah yang menyajikan makan di atas meja, tuan rumah atau tamunya? Pasti puan-puan akan jawab tuan rumahnya. Siapa yang mempersilahkan untuk makan setelah terhidang makan di atas meja? Puan-puan akan jawab tuan rumahnya. Merasa sebagai tamu Allah di dunia, merasa sebagai tamu Allah di buminya, maka akan merasa juga siang, malam, petang, paginya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perubahan, ia tidak berubah pandangan dengan Tuhan. Dalam perubahan, dia tidak berubah pengabdian kepada Sang Penciptanya. Kemudian di akhir penggal itu dibuatkan kinayah, dibuatkan contoh ataupun dibuatkan perumpamaan dinding yang lebarnya 8 km. Ini tidak mengapa puan-puan membayangkan 8 km tebalnya dinding itu. Jika puan-puan mampu, ya. Tebal dinding rumah puan-puan saja, ya, mungkin 20 cm ataupun 30 cm itu sudah tebal. Jika ada yang lebih tebal lagi, ya, sampai 1 meter, dinding 1 meter, itu kan sudah tebal. Ini dinding 8 km. Kemudian berusaha untuk menembus dinding 8 km hanya dengan jarum kecil.
berusaha untuk menembus 8 km dengan sebatang jarum yang kecil. Mungkinkah untuk menembusnya? Sebuah soalan. Saya jelaskan. Betapa kecilnya kita dengan cita-cita kita. Supaya tidak mengelirukan, betapa kecilnya kita dibandingkan cita-cita kita. Siapa di antara kita yang tidak ingin dekat dengan Allah? Semuanya ingin dekat dengan Allah. Siapa di antara kita yang tidak ingin kenal dengan Allah? Siapa di antara kita yang tidak ingin disayang oleh Allah? Semuanya ingin. Tapi kalau itu adalah dengan diri kita, dengan kemampuan kita, sangat kecil kemampuan kita. Maka jangan kita bangga dengan kemampuan. Tapi selalulah mengakui kekuasaan Tuhan. Sekali lagi, jangan bangga dengan kemampuan. Selalulah mengakui kekuasaan Tuhan. Karena yang bisa menembus segalanya dan bisa menembus dinding yang tebal setebal berapa kilometer sekalipun adalah dengan kekuasaannya. Maka kalau ada orang ingin menembus dinding yang tebal dengan sebatang jarum, itu adalah gila. Begitu juga orang yang ingin dekat dengan Allah hanya dengan dirinya tanpa pertolongan Allah Ta'ala yang dirasakan di hatinya juga kategori orang yang gila. Berarti mari muslimin muslimah mengakui di hadapan Allah atas ketaifan dan kelemahan dan kesalahan dan kesilapan kita, dan mengakui pula keagungan kebesaran kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terbalik. Ya. Kalau terbalik, semakin tebal dinding pemisah antara kita dengan Allah. Kalau kita balik, ya, insya Allah dinding itu akan dapat ditembusi dan dinding itu akan terbuka karena Allah yang membukakannya. Penggal berikutnya, lain halnya dengan kaum ahli thariqah. Apabila mereka telah sampai pada pintu tersebut, maka akan dibukakan 1000 pintu untuk mereka. Masing-masing mengajak mereka untuk masuk ke dalamnya. Manfaatkanlah nikmat dan larilah kepada pemberi nikmat. Jangan sampai nikmat itu mengikatmu. Tinggalkanlah nikmat itu dan orang-orang yang diikat olehnya. Pikirkanlah, apakah itu adalah nikmat, siksa, atau rahmat. Janganlah engkau tertipu oleh zahir. Janganlah engkau melupakan pemberi nikmat. Jangan engkau menoleh ke kanan maupun ke kiri. Saya tambah satu penggal lagi. Janganlah engkau melupakan pemberi nikmat. Janganlah engkau makan dari tangan dunia. Karena besar kemungkinan makanan itu akan beracun. Apabila dunia membawa makanan, maka mintalah pertimbangan kepada menterimu, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Hendaklah engkau sentiasa merujuk kepada kedua-duanya. Apabila kedua-duanya memberi fatwa kepadamu, maka hendaklah engkau fikirkan. Janganlah engkau tergesa-gesa. Jangan pula mengejek. Mintalah fatwa kepada dirimu. Apabila engkau memerangi diri dan nafsumu, maka kedua-duanya akan bersatu padu. Engkau akan diberi ilham dan diajak berbicara. Titik. Dua penggal menjadi satu untuk kita fahami, dan saya dahului dengan selalu memohon kepada Allah pemberi hidayah, memberikan hidayah untuk saya dapat menjelaskan di hadapan muslimin dan muslimah seperti yang tertulis dalam kitab ini dan yang dimaksudkan dalam kitab ini. Muslimin dan muslimah ahli thariqah. Thariqah ini ada dua. Satu, thariqah secara umum. Semua orang Islam yang melaksanakan perintah agama adalah thariqah. Karena arti thariqah adalah jalan. Ini thariqah secara umum. Thariqah secara khusus yang nomor dua, thariqah secara khusus adalah mereka-mereka yang berbai'ah dengan gurunya. Guru dengan gurunya
sampai kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam pembahasan penggal ini saya ambil thariqah secara umum. Ya. Thariqah secara umum adalah semua orang Islam yang telah mengungkapkan 2 kalimat syahadah dan melaksanakan yang diperintah oleh Allah, meninggalkan yang ditegah. Ia melakukan karena Allah, ia meninggalkan karena Allah. Sudah semestinya melakukan sesuatu karena Allah menyuruh. Meninggalkan sesuatu adalah karena Allah, sebab Allah Ta'ala melarang. Berarti melakukan atau meninggalkan senantiasa berada di dalam pintunya Allah. Selalu berada di pintunya Allah. Nah, orang yang selalu berada di pintunya Allah, pasti dan insya Allah, atau saya balik, insya Allah dan pasti, pemurah Allah Ta'ala akan membukakan pintu itu. Dan satu pintu yang dibuka akan nampak banyak pintu. Saya buatkan contoh. Pasar raya, baik itu Maidin ataupun Giant. Awal masuk pintu besar, nah, itu masuk. Satu pintu. Tapi setelah dibuka satu pintu akan melihat banyak pintu atau banyak lorong, banyak barang yang ternampak setelah terbukanya satu pintu. Pintu Allah dibuka kepada hamba yang dikehendaki, maka akan banyak yang dilihat oleh hamba dari keagungan kekuasaan Allah, Tuhan yang Maha Agung dan yang Maha Berkuasa. Kemudian akan datang bisikan, datang ungkapan, datang ucapan yang isinya adalah mengajak masuk ke dalamnya dan menikmati nikmat pemberian pemiliknya. Maka orang-orang yang pintu hatinya telah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melihat kuasanya Allah, ia tetap mengambil bagian dunianya. Dan ketika ia mengambil bagian dunianya, dia nikmati bagiannya untuk menikmati perjalanannya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ambil bagian untuk menikmati perjalanan menuju kepada Allah. Contoh, mengambil bagian rizki untuk beli telekung, untuk beli sajadah. Kemudian dengan sajadahnya itu dia nikmati ibadahnya kepada Allah. Dia mengambil bagian rizki untuk beli rumah. Dalam rumah itu perlu perabot, ada kipas, ada lampu. Semua itu dinikmati untuk menikmati ibadahnya kepada Allah. Dinikmati untuk menikmati perjalanannya menuju kepada Allah. Semoga kata-kata saya ini mudah difahami. Dinikmati untuk menikmati perjalanannya menuju kepada Allah. Rizkinya dinikmati untuk menikmati ibadahnya kepada Allah. Muslimin dan muslimah, sholat dalam keadaan nikmat ini ada dua. Satu nikmat secara lahiriah. Dan nikmat secara lahiriah ini akan membantu nikmat secara batiniah. Contoh, pon-pon sembahyang, sholat dalam cuaca panas. Ya. Kemudian kipas tak ada. Ya. AC tidak ada, aircon tidak ada. Ya. Tempatnya kotor. Tentu satu tidak selesa karena tempat. Dua, kurang selesa karena cuaca panas, tidak ada aircon, tidak ada AC, tidak ada kipas. Mana lebih selesa? Sholat di tempat yang bersih, ada airconnya, ada kipasnya, ada sajadahnya, ada minyak wanginya. Dan minyak wangi, kipas, aircon, sajadah, lantai yang bersih, suasana yang bersih, ini semua adalah menikmati pemberian Allah untuk menikmati ibadahnya kepada Allah.
Maka dikatakan dalam kitab ini, manfaatkanlah nikmat dan larilah kepada pemberi nikmat. Jangan sampai nikmat itu mengikat. Dan ini kebanyakan terjadi di antara kita. Nikmat mengikat kita. Seperti nikmatnya tempat tidur mengikat kita untuk tidur, dan berat untuk bangun malam, berat untuk sholat jamaah, berat untuk zikir, dan berat-berat yang lainnya. Jika kita sudah mulai faham, kemudian kita raba, kita rasa dalam diri kita, apakah pemberian yang kita terima ini hakikatnya adalah nikmat ataupun azab, bahasa Melayunya, atau siksa. Jangan di lapisan pertama kita melihatnya. Karena kadang-kadang orang senyum itu adalah melihat kulitnya, mendapatkan rezeki, senyum. Ya. Tapi ternyata di sebalik rezeki itu memberatkan ia, baik di dunianya ataupun di akhirat. Maka kisah Sa'labah, ya, yang pada saat masih dalam keadaan miskin, satu baju untuk 2 orang. Jika suami pakai, istri tak pakai. Jika istri pakai, suami tak pakai. Maka ketika sholat jamaah dengan Rasulullah itu, ya, on off, artinya kadang nampak, kadang tak nampak. Kemudian Rasulullah tanya kepada Sa'labah, kenapa kamu tak datang? Sa'labah menjawab, satu pakaian yang kita punya itu kalau istri saya sudah pakai, saya tak pakai. Kalau saya yang pakai, istri saya tak pakai. Kemudian Sa'labah minta didoakan kepada Rasulullah menjadi orang kaya. Awal Rasulullah belum berkenan untuk mendoakan. Ringkas cerita, Rasulullah mendoakan sehingga dia jadi orang kaya. Ketika jadi orang kaya dan banyak hartanya, ternyata harta mengikatnya sehingga tidak datang lagi ke majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan hanya itu, harta mengikatnya sehingga ketika ditarik ataupun diminta untuk dikeluarkan zakatnya, dia tidak mengeluarkan zakatnya karena dia merasa itu adalah hasil karya ataupun titik keringat ataupun peluhnya. Berarti pemberian Allah mengikat dirinya, dan itu kita dinasihatkan jangan sampai nikmat itu mengikatmu. Kalau sampai nikmat itu mengikatmu, tinggalkanlah nikmat itu dan orang-orang yang diikat olehnya. Artinya latih untuk melepaskannya. Dan itu pun Allah telah melatih kepada kita semua untuk melepaskan harta yang kita suka melalui kewajiban zakat, berawal dari 2,5% dan seterusnya. Kemudian, ya, para jemaah yang dirahmati oleh Allah, orang yang bisa menikmati nikmatnya ibadah adalah mereka-mereka yang selalu ingat kepada pemberi nikmat. Ya. Muslimin dan muslimah. Orang yang bisa menikmati nikmatnya ibadah adalah mereka-mereka yang selalu ingat kepada pemberi nikmat. Coba kawan-kawan bayangkan, ya. Kita ini panjang umur, dipanjangkan oleh Allah. Panjang umurnya kita bisa terima kasih kepada Allah. Itu nikmat. Oke, kepada sesama manusia dulu. Puan-puan dapat hadiah, ya, yang dibawakan oleh kawan. Ya, ABC. Ya. E bawakan hadiah kepada puan-puan. Puan-puan adalah B. E bawakan hadiah sangat bernilai, ya, kepada B. E kata mengatakan ini hadiah untuk awak dari C. Puan-puan menerima dengan rasa terima kasih. Ya, terima kasih. Lain waktu dapat lagi. Lewatnya orang lain. Awak dapat hadiah daripada C. Itu berulang-ulang. Tidakkah puan-puan ingin ketemu dan ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada pemberinya? Pasti naluri dan fitrah manusia sering terima hadiah dari orang, sering terima pemberian orang, ingin untuk bertemu dengan orang yang memberinya.
dan ingin untuk mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberinya. Sekarang kita bawa kepada Allah, berapa kali, berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Pasti jawabannya tidak terhitung jumlahnya. Tidakkah kita ingin untuk mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Allah? Tidakkah kita ingin untuk berjumpa dengan Allah yang setiap saatnya memberikan nikmat pada hambanya? Oleh itu, pohon-pohon yang dikasihi oleh Allah, walaupun melalui tangan orang, dia tetap merindukan yang sebenar pemberi dari pemberian yang diterima melalui tangan orang. Walaupun melalui banyak jalan dari dunia yang berputar, dia tetap tidak melupakan Allah yang memutarkan dunia sehingga putarannya itu sampai kepada diri kita. Nah, yang demikian itulah insya Allah sesuai dengan umur kita masing-masing. Insya Allah pohon-pohon tidak kecewa. Walaupun melihat rambut sudah keluar ubannya, pohon-pohon tidak kecewa. Walaupun pegang mata, kemudian menggunakan mata, harus dibantu dengan kacamata ketika kita melihat buku ataupun kitab ataupun untuk baca Quran. Dan yang lain-lain lagi sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Karena hidup kita di dunia ini adalah episode yang harus mengikuti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya mengikuti secara jasmaninya, tetapi juga mengikuti secara rohaninya, dan rohani inilah yang Allah Ta'ala jadikan hamba itu tenang dengan keadaan. Maka dari awal perjumpaan pagi tadi, saya bawa tuan-tuan dan puan-puan juga diri saya sendiri untuk sekali-kali membayangkan kematian. Sudahkah kita redha jika roh kita keluar dari tubuh badan kita? Apabila tuan-tuan jawabannya sudah dan betul-betul jawaban dari hati itu sudah, insya Allah urusan-urusan lain itu akan terasa ringan. Ya. Baik itu urusan kebendaan ataupun urusan kesehatan ataupun urusan kekeluargaan. Rasakan diri masing-masing. Nah, ketenangan itu disebut di dalam Al-Quran di surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Muslimin dan muslimah, ya, untuk halaman berikutnya ya, di muka surat 840 kita akan bicara tentang nafsu. Sebelum bicara tentang nafsu, ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ini saya hubungkan dulu dengan ayat-ayat tentang nafsu lainnya, ya. Karena mutmainnah ini peringkat nafsu yang paling tinggi, ya. Nafsu yang sudah berada dalam kedudukan yang mulia. Karena awal dari nafsu itu nafsul ammarah bisu. Ini ada dalam surah Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratu bisu. Nafsu itu kerjanya atau nafsu itu bisikannya adalah mengajak kepada kejahatan. Kemudian manusia diberikan akal oleh Allah untuk membuat pertimbangan, ya, untuk berpikir benar dan salah, baik dan buruk, sebab dan akibat. Maka Allah Ta'ala suruh kita belajar. Allah suruh belajar kita bukan untuk mengajar orang lain, tapi untuk mengajar diri kita sendiri. Bukan untuk mengajar jiran kita, tapi untuk mengajar nafsu kita. Mulai terpelajar nafsu, mulai dapat membezakan, maka disebut sebagai nafsul lawwamah. Apabila ia dapat buat baik, dia gembira. Apabila dia buat jahat, dia susah. Kemudian terus belajar
Lebih-lebih lagi belajar tentang hakikat Allah semuanya baik atas semua kehendaknya. Jika terjadi keburukan itu adalah kelemahan pada diri manusia. Dan jika terjadi kebaikan itu adalah dari kebaikan Allah Tuhan yang Maha Baik kepada hambanya. Kemudian berjalanlah waktu memindahkan ia dari nafsu lawamah, memindahkan dari nafsu ammarah bisu kepada nafsu lawamah sampai kepada nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini seruannya bukan lagi seruan dari syaitan, tapi seruan dari Allah Tuhannya nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang. Apa arti nafsu yang tenang? Yang bisa mengembalikan kepada titik asal, yang bisa mengembalikan kepada permulaan. Contoh, muslimin dan muslimah, murid dengan guru. Ya. Guru membuat soalan, murid disoal oleh guru. Bagaimana perasaan murid terhadap gurunya? Percaya tak seorang murid itu kepada guru yang membuat soalan kalau gurunya itu tahu jawabannya? Pasti seorang murid percaya guru yang membuat soal tahu jawaban soal yang diberikan kepada muridnya. Karena soal dari guru, jawaban juga dari guru. Karena adalah ujian, maka guru tidak memberi jawaban saat memberikan soalan. Tapi guru telah mengajar kepada muridnya sekian bulan sebelum semester ataupun sebelum menjawab soalan. Allah telah ajar kita arti kehidupan. Ya. Kemudian Allah Ta'ala menguji kepada kita. Pasti Allah tahu jawabannya. Pasti Allah tahu jalan penyelesaiannya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengajar kepada manusia sebelum diuji, supaya manusia menghadapi ujiannya dengan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala dari kehidupan yang sebelumnya. Jadi percayanya seorang hamba terhadap Allah yang menguji dan terhadap Allah yang akan membantu dia menghadapi ujiannya, kemudian dia tetap tenang. Dalam tenang bukan diam. Orang yang nafsunya mutmainnah itu dalam tenang bukan diam. Dalam tenang dia berjalan. Dalam tenang dia tetap berjalan. Berjalan kemana? Ke Allah. Perjalanan kendaraannya apa? Yang Allah kehendaki. Puan-puan, saya teringat secara spontan ya, ketika belajar di tempat yang agak jauh dulu. Itu kalau naik bus, ya, pilih yang busnya bagus. Karena masih kanak-kanak, masih remaja. Jadi kalau bus itu lalu ya di stasiun bus, kalau busnya itu tak bagus, kita tak mau naik. Kalau busnya bagus, kita naik. Walaupun kadang kursinya sudah habis, terpaksa harus berdiri. Ini pemikiran kanak-kanak. Tapi orang tua tentu tidak. Dia sampai ke stasiun bus yang mana yang datang, ya dia naik. Apakah catnya masih bagus ke tidak bagus? Bus yang datang dan dia ada di stasiun bus, maka dia naik. Ini orang-orang tua ataupun orang dewasa. Cara berpikirnya sudah berbeda. Begitulah juga ya, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam perjalanan hidup yang tidak pernah berhenti. Apa yang Allah Ta'ala hadapkan? Berarti itulah kesempatannya. Berarti itulah peluangnya. Berarti itulah ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nafsunya terkawal, terkendali, dan dalam keadaan tenang, dan itu yang disebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
tentang huraian di muka surat 840, insya Allah yang akan datang kita akan sambung dan kita akan teruskan. Untuk pagi ini cukup ini terlebih dahulu, muslimin dan muslimah ya. Kita akhiri dengan baca doa dan insya Allah halaqah tilawah Al-Quran pada hari Isnin besok kita akan sambung dan kita akan teruskan kembali. Dan pada hari Jumat, mohon maaf ya itu hari tak dapat menyambung untuk adikku di pagi Jumat karena ada urusan yang saya tidak ada di rumah. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Awal hingga akhir ada kekurangan khilafan mohon maaf di akhir kepada Allah ya ajmain. Taufiq wal hidayah wal afu minkum. Akhiran wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.